Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ime, a math teacher di channel YouTube Eka Yulita. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana memanfaatkan Google Form dalam pembelajaran. Google Form ini sendiri merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Google untuk mengumpulkan informasi atau data secara efektif. Nah, ada banyak sekali sebenarnya yang bisa kita buat dengan menggunakan Google Form ini. Salah satunya adalah membuat soal ujian atau soal latihan atau soal kuis. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagian yang pertama atau part 1, itu tentang membuat soal sederhana dengan Google Form. Video ini adalah bagian dari tutorial penggunaan Google Form untuk pembuatan soal ujian atau latihan atau kuis. Dan ini adalah part 1 atau bagian yang pertama, yaitu membuat soal ujian dengan Google Form. Yang pertama adalah masuk ke browser, kemudian kita ketik drive.google.com atau kita menuju ke Google Drive kita masing-masing. Sampai sini, kemudian langkah berikutnya kita membuat folder baru, klik new, kemudian folder. Nah, kemudian kita beri judul folder baru kita. Kalau sudah, create. Nah, nanti di situ akan muncul folder yang tadi sudah kita buat, kita cari. Kalau sudah ketemu, kita klik 2 kali. Nah, nanti akan kosong ya, ini karena sudah diisi sebelumnya. Langkah berikutnya masih ketik new, kemudian more, kemudian Google Form. Nah, ini adalah tampilan awal Google Form. Di situ ada untitled form. Ini kita isi dengan judul form kita. Misalnya penilaian akhir tahun 2020. Deskripsi boleh diisi, boleh tidak. Kemudian langsung ke pertanyaan. Biasanya kita mulai dengan nama siswa. Bentuk jawabannya adalah short answer atau jawaban singkat. Kemudian di bagian required-nya kita klik agar pertanyaan ini wajib dijawab. Selanjutnya di sebelah kanan ada option untuk menambahkan pertanyaan atau add question, tanda tambah. Kemudian biasanya kelas. Nah, untuk kelas itu ada 2 pilihan, bisa multiple choice atau drop down. Saya akan tunjukkan bagaimana tampilannya kalau menggunakan multiple choice. Kita preview. Nah, tampilannya seperti ini. Pilihannya muncul semua yang kita ketik tadi. Sedangkan kalau drop down, nanti seperti ini tampilannya. Nah, ini kita klik dulu baru muncul pilihannya. Biasanya saya lebih milih drop down. Nah, setelah itu baru kita buat section baru. Ya, di situ ada pilihan di sebelah kanan menunya itu ada new atau add section. Nah, setelah kita klik nanti akan muncul section baru. Nah, biasanya kita beri judul lagi, soal biasanya, atau apalah gitu ya yang mau kita buat nanti. Kemudian kita klik lagi tambah pertanyaan. Nah, di sini baru kita masukkan soal penilaian akhir tahun kita. Saya sudah punya satu soal di sini. Kemudian kalau sudah kita masukkan soal, karena ini penilaian akhir tahun, biasanya soalnya berbentuk pilihan ganda, maka di sebelah kanannya multiple choice dan pilihannya kita ketikkan. Di SMA biasanya optionnya sampai 5. Nah, di sini saya masukkan 5 option. Yang pertama 200.000, kemudian 158.000, kemudian 120.000, 96.000, dan terakhir 90.000. Nah, ini form soal kita sudah siap. Langkah berikutnya adalah bagaimana menjadikan form ini menjadi soal yang nanti ada poinnya. Langkahnya adalah dengan mengklik settings yang ada di kanan atas. Kemudian ada 3 pilihan.
general, presentation, dan quizzes. Kita pilih yang quizzes, kemudian make this a quiznya kita klik. Nah, nanti akan muncul 3 option di bawah. Jika kita menginginkan anak untuk melihat ketiga-tiganya, itu kita conteng. Tapi kalau tidak, itu kita conteng juga sehingga nanti kotaknya kosong. Nah, biasanya saya biarkan supaya anak tidak bisa melihat tiga-tiganya. Kemudian save. Kalau sudah, nanti di bawahnya, kalau ini sudah menjadi kuis, maka di bawah soal nanti akan muncul answer key atau kunci jawaban. Nah, disinilah kita masukkan kunci jawaban kita. Kita klik, kemudian kita beri poin. Untuk memudahkan kita beri 1 saja poinnya. Nah, jawaban ini tadi kita kasih kunci jawaban yang benar. Misalnya ini soalnya kunci jawabannya adalah B. Maka dia akan keluar conteng hijau. Kemudian kalau sudah klik down, nah nanti di situ akan muncul kunci jawabannya adalah B. Artinya kalau siswa menjawab D, E, C, atau A, maka dia akan salah. Sehingga nilainya tidak akan muncul. Nah, ini sudah menjadi soal. Langkah ini kita ulangi berkali-kali sampai jumlah soal kita yang mau kita buat itu tercukupi. Misalnya 30 soal, maka kita akan mengulangi langkah tadi sebanyak 30 kali. Nah, selain itu kita juga bisa mengganti tema, memilih header ya, atau bagian yang di atas soalnya. Bisa juga dengan menginsert picture untuk headernya. Kemudian bisa memilih warna tema, bisa mengganti warna background, kemudian bisa mengganti jenis huruf dan lain-lain. Ini sudah tersedia semua di sini. Nah, kalau sudah, maka form ini sudah siap digunakan. Demikian tadi tutorial penggunaan Google Form untuk pembuatan soal ujian. Part 1, membuat soal ujian dengan Google Form. Kalau suka dengan videonya, silakan diklik like. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan tinggalkan komentar. Kalau bermanfaat, silakan di-share dan di-subscribe channel YouTube Eka Yulita. Nanti akan ada part 2, yaitu trik dalam penggunaan Google Form untuk pembuatan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.